Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sehat teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan saya Kang TBG di Ciloto Podcast, podcastnya BBPK Ciloto. Nah, teman-teman semua, seorang itu punya pengalaman hidup bermacam-macam. Ada yang dulunya menjadi satpam, sekarang menjadi widesuara, seperti di episode-episode yang lain ya. Ada yang dulunya mungkin pegawai pabriknya, ada yang dulunya mungkin juga guru, atau yang dulunya juga apapun itu ya. Nah, yang jelas setiap orang punya cerita masing-masing. Nah, di hari ini kita akan ketemu cerita bagaimana kawan kita, nanti akan kita perkenalkan, kawan kita itu punya pengalaman bekerja di dunia pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikannya yaitu di Poltekkes, pelatihannya itu di BBPK Ciloto. Kita kenalan dulu dengan Mas Filipus. Oke, apa kabar Mas Filipus? Baik, Kang TB. Kang TB Sehat, apa kabar? Mas? Alhamdulillah, luar biasa Mas. Sehat Mas? Sehat, Kang TB. Nah, Mas Filip, santai-santai aja ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Di sini kita ada sobat belajar mungkin yang masih menjadi mahasiswa atau senior-senior kita ya, senior-senior kita. Mohon izin nih senior-senior, kita mudah-mudahan mendapatkan insight di ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di hari ini ya, teman-teman semuanya, sobat belajar Ciloto Podcast. Mas Filipus ini adalah seorang widesuara ya, di BBPK Ciloto, dan sebelum jadi widesuara dulu beliau juga pernah jadi dosen ataupun asisten dosen ataupun membantu di laboratorium mungkin ya Mas Filipnya. Nah, kita lebih lengkapnya kita tanya Mas Filip ceritanya. Nah, Mas Filip ini mungkin nama lengkapnya siapa Mas Filip? Oke, nama lengkapnya itu gabungan antara Jawa dan luar negeri nih kan. Wah, Jawa dan luar negeri. Ya, karena ada Filipusnya, kemudian Prihantiko Kurniagung ya. Oh, benar. Filipus itu luar negeri. Iya. Prihantiko itu jelas yang OO itu Medan ya. Medan. Jawa. Jawa. Lalu Kurniagung itu Indonesia. Betul. Okay. Tapi agar mudah diingat, saya biasanya dipanggil tuh Philips ya. Biar kayak orang, walaupun omongannya medok ya, bicaranya medok, tapi panggilannya itu orang luar negeri gitu. Okay. Jadi udah dikenang. Dan dikenang karena brandnya cukup terkenal. Ya, betul sekali. Oke, no endorse ya. Oke, Mas Filipus asli dari mana Mas? Saya dari Solo tapi coret, karena saya ada di Kabupaten Karanganyar, sampingnya Solo. Kabupaten Karanganyar tepatnya Mas ya. Iya. Cuman kita pasti kalau kenalnya kesenanya Solo ya. Iya betul, agar mudah dikenali. Jadi nyebutnya asalnya dari mana? Dari Solo. Iya. Okay. Bisa bikin bakso Mas? Susah sih kalau saya. Oke, Mas Filipus ini dari Solo teman-teman, dan beliau sekarang ada di Tataran Sunda di Jawa Barat ya, tepatnya di Ciloto. Mas Filip nih, kita akan coba mengambil insight dari Mas Filip ya. Mas Filip ini dulu pendidikannya, backgroundnya apa Mas Filip? Oke, jadi kalau ngomongin pendidikan ini saya cukup unik Kang TB, karena saya dulu awal bersekolah di D4-nya itu saya D4? Ya, diploma 4 atau sarjana terapan kalau zaman sekarang itu di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Oh, Poltekkes Kemenkes Surakarta. Iya, jadi saya memang diplomanya atau diploma 4 atau sarjana terapannya itu di Poltekkes Kemenkes Surakarta mengambil jurusan yaitu ortotik prostetik. Nah, ortotik prostetik apa tuh? Iya. Apa tuh Mas maksudnya itu? Jadi mungkin kami kuliahnya itu fokus pada rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis. Ya, utamanya untuk membuat alat dan bantu untuk teman-teman yang disabilitas. Baik kaki palsu, tangan palsu maupun polio, pasca post polio seperti itu. Jurusan seperti itu ada di mana aja Mas? Cuma ada 2 di Indonesia. Ada 2 aja di Indonesia? Ya, kalau diploma 3-nya cuma ada 1 di Indonesia. Di mana itu Mas? Diploma 4-nya ada di Poltekkes Jakarta 1. Di Cilandak. Dan di Poltekkes Surakarta. Dan Poltekkes Surakarta itu. Dan diploma 3-nya hanya ada di Poltekkes Surakarta. Oh, jadi spesialis ya kalau di Surakarta. Jurusan itu ya. Apa namanya tadi Mas? Ortotik prostetik. Ortotik prostetik. Iya. Itu ya. Saudara semuanya. Oke. Ini jurusan langka dan bermanfaat banget ya bagi orang-orang yang membutuhkan ya jurusan ini, luar biasa ya.
Nah, Mas Philip, ini satunya. Betul. S2-nya di mana, Mas? Nah, kemudian saya mengambil lanjut pendidikan di S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas 11 Maret. Terkenalnya itu UNS gitu. UNS. Alma maternya Hijau Toska ya? Alma maternya apa, Mas? Alma maternya iya hijau-hijau gitu. Nah, aku tahu, tukang demo. Oke. Ya, Mas Philip, oke. Kesmas di sana ya? Ya, Kesmas. Nah, Mas Philip, sebelum Mas Philip jadi Wideiswara di BBPK Ciloto ini adalah lembaga pelatihan di Kementerian Kesehatan dan jabatan fungsional salah satunya adalah Wideiswara. Nah, Mas Philip kan di dunia pelatihan nih sekarang ya, berkecimpungnya. Sebelum di dunia pelatihan kan Mas Philip ada di dunia pendidikan. Nah, kita ingin bagi-bagi atau sharing-sharing semuanya. Pertama dulu deh, Mas Philip, perbedaan bekerja di dunia pendidikan dengan dunia pelatihan apa, Mas Philip? Perbedaannya itu lebih ada beberapa hal sih, Kang. Boleh, Mas. Oke, kalau yang saya lihat itu dari peserta, atau kalau di pelatihan itu peserta didik. Kalau di pendidikan itu mahasiswa. Peserta didik mahasiswa, ini peserta latih ini ya. Iya, peserta latih. Kalau di pendidikan, kalau diploma 3 berarti akan mengambil 6 semester. 6 semester, minimal. Lumayan, berarti 6 semester 3 tahun ya, Mas? 3 tahun. Okay. Jadi jangka waktunya itu bisa dari semester pertama sampai semester ke-6. Dan kita akan berulang gitu. Mungkin saya mengajar di semester 1, lanjut semester 2, dan mahasiswanya juga akan sama. Berarti bertemu dengan peserta itu cukup lama termenya. Minimal 3 tahun itu ya, misalnya gitu ya. Kalaupun kita tidak berjumpa di kelas, kita akan berjumpa di mana ketika di kampus. Oh iya, betul. Ya, jadi memang dari segi pertemuan. Ya, pertemuannya itu akan lebih lama gitu. 1 semester itu sekitar 4-6 bulan seperti itu. Kalau di pelatihan? Nah, kalau di pelatihan ini macam-macam, Kang TB. Kita bisa mulai dari yang 1 minggu, 2 minggu, bahkan mungkin yang lama ada yang 3 bulan, 9 bulan. Tetapi jarang sampai yang 1 tahun. Jarang gitu ya. Jadi pertemuannya lebih singkat sebenarnya. Betul, pertemuan lebih singkat. Nah, selain itu, Mas, selain perjumpaan dengan peserta? Perjumpaan dengan peserta yang lain adalah ini kontur dari mahasiswa dan peserta pelatihan ini. Kalau apa tuh, Mas? Kontur dari umur, Kang Tepi, umur. Okay. Kalau mahasiswa akan berusia kurang lebih lulus SMA lah ya, sekitar 18 lagi sampai seger-segernya ya. Betul ya. Masih adik-adik gitu kan ya. Kemudian kalau di peserta pelatihan ini tidak jarang bahwa peserta pelatihan ini bahkan lebih tua dan jabatannya lebih tinggi daripada saya. Jadi memang cukup unik. Jadi memang pendidikan pelatihan ini punya keunikan masing-masing seperti itu. Jadi Mas Philip ini luar biasa ya, punya pengalaman di dunia pelatihan dan dunia pendidikan. Tidak semua orang punya pengalaman ini. Makanya kita coba gali lagi ya. Apa lagi, Mas? Kemudian ini dari proses PBM ya, proses belajar mengajar juga berbeda, Kang TP. Ini kalau mahasiswa akan selalu menerima apa yang dosen katakan gitu ya. Jadi akan terjadi proses tanya jawab namun lebih minim. Namun ketika menjadi seorang pelatih atau fasilitator ataupun seorang wideiswara ini, kita akan memfasilitasi dari peserta. Jadi kita akan lebih banyak berdiskusi gitu. Memfasilitasi ya. Betul. Jadi memfasilitasi dan teman-teman di peserta pelatihan ini kadang bahkan tingkat pengetahuannya lebih tinggi dari yang kita. Betul. Jadi mereka akan saling sharing kepada para peserta yang lain dan kita akan memfasilitasi. Kita hanya menstimulus dan memfasilitasi ya. Iya, betul, Kang Titi. Kalau di pendidikan banyaknya kita given ya, kita memberikan. Oke, Mas Philip. Nah, sekarang kita coba ingin dapat insight dari Mas Philip nih. Dulu kerja di dunia pendidikan tepatnya di Poltekkes Kemenkes Surakarta. Betul. Dan Poltekkes Kemenkes Surakarta itu ada di bawah Dirjen Nakes atau Dirjen SDM Kesehatan, tepatnya di Kementerian Kesehatan. Oke. Seru dan tantangannya apa, Mas? Kerja di Poltekkes, Mas Philip sebagai pengalaman kerja di Poltekkes. Serunya adalah kami saat itu ya, Kang TP, karena saya masih usia sekitar 25-an waktu itu ya. Ya, dan peserta mahasiswa mahasiswa itu selisih umurnya nggak terlalu banyak. Jadi saya serunya adalah saya berusaha mendekatkan mereka jadi temannya. Jadi seakan-akan ya
oke lah, segan oke, tapi ayo kita bersama-sama belajarnya itu dengan cara saya berusaha mendekatkan mereka sebagai teman seperti itu. Karena memang usianya juga rentannya dikit ya. Betul. Tapi kalau tantangannya sendiri, nah karena jarak umurnya ini itu dekat, terkadang ada mahasiswa yang jadi bukan ini ya, jadi seakan-akan langsung kurang Gaya-gaya anak generasi ya, sekarang lah gitu. Oke. Udah nggak usah diungkapkan. ya. Jadi ya memang dunia itu selalu berubah gitu dan kita harus tahu akan hal itu dan kita harus beradaptasi gitu sih kan. Oke, serunya apa lagi Mas? Pasti masih banyak keseruannya. Nah, serunya itu adalah kami harus melakukan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Apa aja itu Mas? Tridharma Perguruan Tinggi itu satu mengajar, yang kedua itu pengabdian kepada masyarakat, dan yang ketiga adalah penelitian. Jadi ada semuanya, ada outputnya dan memang dari negara itu memfasilitasi gitu ya. Dari pengabdian masyarakat kami akan tanda kutip akan diberikan dana hibah, bagaimana kami akan menggunakan dengan untuk riset seperti itu. Itu menurut saya menarik sekali sih Kang TB. Iya. Oke Mas, itu kan seru dan tantangannya ya Mas. Tantangannya kan tadi terkait dengan menghadapi generasi tadi ya. Iya. Tantangannya ada lagi nggak Mas selain itu? Tantangannya adalah mengurangi bagaimana saya tidak membosankan di mahasiswa. Karena pertemuannya lebih banyak dibanding. Iya, pertemuannya itu kurang lebih selama 16 minggu Kang TB. Kalau seminggu saya ketemu 2 hari, berarti ya mereka kan dalam satu itu akan bertemu dengan saya 32 kali. Oh, berarti kan candaan-candaannya juga kita harus modif ya? Iya, betul. Jangan pakai candaan yang sama kan, garing gitu. Jadi ya. garing gitu. Dan bagaimana biar mahasiswa ini nggak malu-malu gitu ya, mereka mau berpendapat gitu sih serunya. Oke. Mas Philip waktu di Poltekkes itu dulu ya mengerjakan apa aja selain dosen mungkin? Oke. Jadi Kang TB awal masuk saya tuh belum jadi dosen dulu gitu. Jadi saya jadi instruktur. Apa itu instruktur? Instruktur itu kayak lab gitu. Pendamping di laboratorium. Jadi di instruktur kemudian jadi berubah nama jadi Pranata Lab dan kemudian setelah saya lulus S2 saya menjadi seorang dosen seperti itu. Jadi mulai tahun 2018 hingga tahun 2022. Iya. Terus Mas Philip mendaftar untuk jadi PNS di BBPK Ciloto. Betul. Nah, Mas Philip sekarang seru dan tantangannya bekerja di dunia pelatihan. Nah, boleh kita sharing-sharing ke teman-teman. Oke. Serunya ini Kang TB. Tadi saya sebutkan ya bahwa peserta ini kadang lebih tua. Oh iya, lebih senior, lebih berpengalaman, lebih senior gitu ya. Lebih menguasai misalnya. Kemudian lebih jabatannya lebih tinggi. Nah, bagaimana saya harus bisa menempatkan diri sebagai seorang media iswara, sebagai fasilitator gitu ya. Kan itu seru juga ya, namun juga tantangan bagaimana saya harus menempatkan diri nih. Jangan sampai kelas itu jadi garing ataupun krik-krik gitu ya. Perbedaannya adalah tadi saya sebutkan kalau mahasiswa itu rentangnya panjang banyak. Kalau ini memang pertemuannya tidak banyak, namun bagaimana kita harus memberikan kesan. Ya, kesan yang baik dan otomatis apa yang diberikan pada saat pelatihan itu sampai ke para dengan peserta. Waktu yang cukup singkat seperti itu. Terus juga kita juga menghindari terlihat so tahu gitu betul, ya. Iya. Apalagi Mas kira-kira? Nah, kemudian juga Kang TB, terkadang juga peserta ini karena sudah tahu ya, sudah tahu tentang itu, kita harus membawa suasana kelas gitu ya. Kalau tadi saya bagaimana menempatkan diri, sekarang bagaimana membawa suasana kelas ini hingga kondusif. Terkadang karena peserta pelatihan ini ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bali, mungkin dari Papua, dan mereka berkumpul gitu ya. Bagaimana membawa suasana kelas itu, karena beda-beda latar belakang mereka tetap ya. berdinamika, terus kelasnya hidup itu menurut saya juga seru, namun juga tantangan. Preferensi gaya bercandanya juga berbeda-beda Ya, gitu betul. Kita mengkalibrasi mereka semua. Iya, ice breakingnya seperti itu Kang TB. Oke, serunya itu ya Mas ya. Iya. Tantangannya. Tantangannya balik lagi ya, peserta di pelatihan itu
kalau kata orang itu bukan gelas kosong gitu ya. Nah itu tantangan. Gelas yang sudah terisi mereka. Gelasnya sudah terisi, mungkin separuhnya bahkan mungkin sudah full. Nah itu jadi tantangan buat saya jika di dalam kelas. Wih, luar biasa filosofisnya ya. Oke, Mas Philip. Terakhir nih Mas Philip nih. Ini kan ada mungkin banyak adik-adik mahasiswa yang menyaksikan ataupun ada senior-senior yang menyaksikan kita berbagi insight ya. Nah, ataupun ada teman-teman tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan lainnya semuanya bekerja Mas Philip nih di Kementerian Kesehatan ini, filosofis bekerjanya apa sih Mas? Boleh sampaikan Mas. Oke, siap. Kalau saya kan TB menganggap Kementerian Kesehatan itu bagai rumah, bagai ibu saya gitu ya. Ketika Kementerian Kesehatan ini bagai ibu, bagi rumah bagi saya akan melakukan maksimal untuk ibu saya. Ibu itu ada di dalam rumah. Tidak hanya itu, saya akan memberikan yang terbaik juga, karena menurut saya Kementerian Kesehatan tempat saya bekerja ini sebagai ibu sekaligus rumah untuk saya. Seperti itu Kang TB. Luar biasa ya, baik untuk ibu dan rumah kita. Gitu ya, Mas ya. Betul Kang TB. Luar biasa ya filosofis dari Mas Philip nih. Terima kasih banyak nih Mas atas sharingnya. Luar biasa, sehat-sehat selalu Mas Philip. Sampai jumpa lagi Mas. Oke. Kita pamit teman-teman semuanya, sobat belajar di Ciloto Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.